Indonesia berencana memproduksi 462 juta dosis vaksin virus COVID-19 pada 2022. Vaksin Nusantara tidak masuk hitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa dan bertemu lagi dengan kita di channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Langsung aja ya, hari ini kita ingin sharing sebuah informasi terkait dengan rencana pemerintah. Pemerintah Indonesia itu tahun depan, tahun 2022, ingin memproduksi kurang lebihnya 462 juta dosis vaksin untuk COVID-19. Jadi dalam rangka menanggulangi untuk memerangi COVID, pemerintah memiliki sebuah rencana mulai tahun depan dari Januari sampai akhir itu produksi kurang lebih 462 juta dosis vaksin. Menariknya, di antara jenis-jenis vaksin yang ada itu ternyata vaksin Nusantara tidak masuk di dalam hitungan. Kenapa ya? Mungkin karena dianggap bukan vaksin kali ya. Oke, kita ingin lebih lengkap bagaimana informasi selanjutnya. Yuk kita simak dalam informasi yang berikut ini. Tahun 2022, Indonesia memproduksi 462 juta dosis vaksin. Vaksin Nusantara tidak masuk hitungan. Sahabat MOC, Kementerian Kesehatan menyebutkan Indonesia berencana memproduksi 462 juta dosis vaksin virus COVID-19 pada 2022. Jumlah tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan vaksinasi dari program pemerintah dan mandiri. Bersumber dari data Kementerian Kesehatan, 7 platform vaksin COVID-19 akan diproduksi, dan menariknya dari 7 jenis vaksin tersebut tidak ada vaksin Nusantara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan saat ini estimasi kapasitas produksi vaksin dalam negeri sebanyak 462 juta dosis yang bakal mencukupi kebutuhan vaksinasi program pemerintah dan mandiri. Dia merinci, sepanjang Januari sampai Desember 2022 terdapat sejumlah timeline pengembangan produksi vaksin dalam negeri. Untuk vaksin merah putih, rencananya akan memproduksi setidaknya 120 juta dosis selama 2022. Kemudian vaksin produksi Bio Farma, vaksin BUMN dengan platform protein based produksi 77 juta. Lalu vaksin produksi JBio GVivac dengan platform protein based sebesar 50 juta dosis. Dan juga vaksin Bio Farma yang memproduksi bulk Sinovac dengan 138 juta dosis. Selanjutnya ada vaksin produksi Kalbe Farma dengan olahan Sinopharm sebanyak 55 juta dosis. Kemudian ada vaksin berteknologi mRNA produksi gabungan antara Cina dan Indonesia dari PT Etana dengan kapasitas sebanyak 12 juta dosis. Ada juga vaksin Genexine produksi Kalbe Farma sebanyak 10 juta dosis. Dari berbagai jenis vaksin yang disebutkan tadi memang tidak ada nama vaksin Nusantara. Publik kembali dibuat bertanya-tanya apakah vaksin Nusantara tidak masuk dalam proyek pengembangan vaksin yang didukung oleh pemerintah. Perbincangan soal vaksin Nusantara kembali mencuat di tengah serbuan vaksin COVID-19 dari luar negeri. Vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh mantan Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto, terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Berkaitan dengan vaksin Nusantara, bisa jadi semua orang belum paham bahwa vaksin besutan Dr. Terawan itu menggunakan metode yang berbeda. Vaksin Nusantara ini menggunakan metode sel dendritik. Metode ini biasa dikerjakan pada penderita kanker. Sementara itu, praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, Dr. Samuel P.K. Sembiri merespon soal vaksin yang telah digunakan sejumlah pejabat Indonesia itu. Menurut Dr. Samuel, vaksin Nusantara lebih tepat disebut imunoterapi ketimbang vaksin. Mengetahui metodenya, maka lebih tepat bila vaksin Nusantara ini disebut imunoterapi, bukan vaksin. Sementara itu, Kementerian Kesehatan memang sudah menegaskan bahwa vaksin Nusantara tidak akan dikomersialkan. Ini mengacu pada pernyataan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, yang menegaskan bahwa imunoterapi sel dendritik atau yang dikenal dengan vaksin Nusantara besutan ex Menteri Kesehatan Dr. Terawan tidak dapat dikomersilkan.
Hal tersebut karena autologus atau bersifat individual. Ya itu tadi teman-teman semuanya, informasi berkaitan dengan rencana-rencana pemerintah yang ingin memproduksi 462 juta vaksin ya. Dosis-dosis yang sudah disiapkan dari berbagai macam vaksin ya. Ada tadi dari vaksin merah putih, Bio Farma, kemudian juga macam-macam lah ya, vaksin-vaksin yang sudah disiapkan tahun depan mulai produksi, totalnya kurang lebih 462 juta dosis vaksin. Nah, bagaimana untuk pengembangannya ya nanti terserah apakah vaksin itu berbayar atau gratis ya. Pastinya dipastikan memang digunakan untuk booster ya, suntikan penguat untuk dosis ketiga. Karena sebagian besar rakyat Indonesia nanti mungkin di akhir tahun ini sudah hampir semuanya divaksin ya. 70% target pemerintah memang tahun ini masyarakat Indonesia sudah divaksin. Jadi kalau tahun depan ada produksi vaksin lagi, bisa dimungkinkan itu adalah untuk dosis ketiga atau barangkali mau diekspor ke luar negeri. Nah, kalau bisa dikembangkan sampai ke luar negeri ya bagus berarti ya. Oke, itu aja mungkin barangkali teman-teman semuanya. Kita tunggu saja realisasi dari rencana-rencana pemerintah itu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan bisa menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Terlepas dari vaksin Nusantara yang belum dijadikan rencana, ya mungkin ada yang lebih baik dari rencana ini. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.